Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari ini, hari Sabtu yang keberapa di bulan Ramadan? Kalau nggak salah yang kedua ya jemaah ya. Sabtu yang kedua di bulan Ramadan. Kita bisa sama-sama duduk di rumah dari rumah-rumah Allah untuk talabul ilmi. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, apa yang bisa Anda bayangkan ketika kita pergi berobat pada salah seorang dokter spesialis, kemudian dokter tersebut memvonis kita bahwa secara perhitungan fisik tubuh kita tidak bisa bertahan lama. Kata dokter tersebut, Anda mungkin bertahan hidup di dunia ini hanya 3 bulan dengan kondisi penyakit Anda. Ya. Maka kami yakin bahwasanya Anda akan melakukan hal-hal yang terbaik di dalam hidup Anda. Demi apa? Demi mendapatkan kebahagiaan hidup setelah kematian. Berusaha beramal soleh. Karena itulah Islam mengajarkan kepada kita semua agar kita itu sering-sering mengingat kematian. Ya. Dan Rasulullah SAW menyebut orang yang sering-sering mengingat kematian adalah orang yang cerdas. Jadi cerdas dalam kacamata Islam itu bukan profesor, ya, doktor, tidak. Namun cerdas dalam kacamata Islam, kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang memaksa dirinya untuk beramal, ya, yang bermanfaat untuk persiapan bekal menghadapi kematian. Itu orang yang cerdas, senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Kalau kita tanya bekal kita sudah seberapa banyak jemaah? Nanti di penghujung Ramadan, ya, ada ritual biasanya, ya, pulang kampung, mudik. Kalau mudik bawa bekal nggak jemaah? Bawa bekal. Berapa koper antum bawa? Ada yang 1 koper bekalnya, ya, isinya baju, 1 koper lagi buat oleh-oleh. Padahal Pak pulang kampungnya paling cuma berapa hari? Seminggu mungkin. 2 koper bekalnya. Ya. Antum pulang kampung ke negeri akhirat berapa lama coba? Khalidina fiha abada. Ya. Udah berapa banyak bekal yang antum persiapkan dari sekarang? Berapa banyak bekal koper akhirat antum yang antum siapkan? Itu orang yang cerdas, senantiasa mengingat kematian. Ya. Dan Nabi mengatakan wal ajizu man atsba'a nafsahu hawaha tsumma tamanna 'ala Allah. Sementara orang yang lemah dalam kacamata Islam, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang senantiasa mengikuti keinginan hawa nafsunya. Kemudian dia berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemah. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, apa yang bisa Anda bayangkan ketika Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita? Mungkin nggak jemaah? Mungkin nggak? Mungkin. Seandainya kita tanamkan, ya, di dalam benak kita perasaan bahwasanya jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir buat kita, apa yang kita lakukan? Ya. Kalau kata anak sekarang apa? Gas, pol,
Jangan kasih kendor, Pak. Gaspol. Karena kita nggak tahu tahun depan ketemu Ramadan lagi atau tidak. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika beribadah di dalam bulan Ramadan, ada beberapa amalan yang bisa kita amalkan dan memperoleh pahala berlipat ganda. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah ila sab'ahmi'ah dhi'fin." Setiap amalan anak Adam yang dilakukan, yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan, pahalanya, kebaikannya dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Jadi antum menuntut ilmu nih di hari Sabtu bulan Ramadan dengan di bulan Sya'ban, nilai pahalanya sama atau beda? Beda, jemaah. Beda. Antum baca Quran di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, beda. Kalau di luar bulan Ramadan, satu hurufnya pahalanya berapa? 10. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka baginya 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, kemudian dilipat gandakan menjadi 10. Namun kalau di bulan Ramadan 10 jadi angka minimal, ya, Pak. Maksimalnya 700. Itu semua amal soleh. Kata Allah, ilas saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajazibi. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Lantas amalan apa saja yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan? Yang pertama kata para ulama, dan ini dalam skala prioritas. Yang pertama dan utama yakni mengerjakan amalan-amalan wajib. Itu yang pertama. Mengerjakan amalan-amalan wajib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ana Arabiyan ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya sesuatu. Jamaah, sahabat itu kalau Nabi kedatangan Arab Badui itu paling senang. Paling senang para sahabat. Kenapa? Karena kalau Arab Badui sudah datang di hadapan Nabi, pasti bertanya dan ceplas-ceplos, Pak. Sedangkan sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah SAW sungkan. Ya. Maka Arab Badui ini mengatakan, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang jika aku kerjakan dapat memasukkan aku ke dalam surga. Oh, Masya Allah, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an." Engkau menyembah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Ya, artinya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Dan ini adalah perkara yang wajib, yaitu mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, ya, uluhiyah, asma wa sifat, dan juga menjauhi segala perbuatan syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Ini amalan yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW, wa tuqimu sholatal maktubah, dan engkau juga mengerjakan sholat yang 5 waktu. Jadi setelah mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, perintah berikutnya apa? Mengerjakan sholat yang 5 waktu. Namun ada fenomena aja, Pak. Aneh bin ajaib. Ada sebagian kecil, entah sebagian kecil atau sebagian besar, kaum muslimin berpuasa di bulan Ramadan, namun sholatnya bolong-bolong. Ada tidak? Banyak, Pak. Banyak, ya. Rukun Islamnya loncat. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Kemudian sholat. Yang ketiga puasa, ya. Loncat dia. Ada. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, puasanya sah namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan yang kedua, mengerjakan sholat yang 5 waktu. Kemudian wa tu'addiyaz zakah al-mafruḍah, dan engkau juga menunaikan zakat yang wajib. Karena zakat itu ada 2, ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunnah. Zakat yang wajib diantaranya apa, jemaah? Di penghujung Ramadan ada zakat apa? Fitrah. Ya, wajib bagi yang mampu. Jangan sampai lupa, jemaah. Zakat fitrah. Kalau zakat yang sunnah apa? Banyak, ya, infak, ya.
sedekah. Ini zakat yang sunnah. Engkau menunaikan zakat yang wajib. Kemudian yang berikutnya watasumu Ramadan, dan engkau juga mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Qal walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza. Kemudian setelah mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas orang Arab Badui tersebut mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya apa? Demi Allah. Ya. Kemudian kata dia, aku tidak akan menambahkan selain yang engkau sebutkan wahai Rasulullah. Ya. Aku tidak akan menambahkan selain yang engkau sebutkan wahai Rasulullah. Insyaallah. Jadi orang Arab Badui tersebut berazam, bertekad ingin mengerjakan apa yang disebutkan Rasulullah tanpa menambah dengan amalan lainnya, dengan amalan-amalan sunnah, tidak, hanya mengerjakan amalan-amalan wajib saja. Maka Rasulullah SAW bersabda di depan para sahabatnya, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah fal yanzura ila hadza. Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin, yang senang melihat seseorang dari ahli surga, maka lihatlah orang yang tadi. Masya Allah. Langsung apa? Dicap oleh Rasulullah ahli surga orang Arab Badui tersebut. Barang siapa yang senang melihat seseorang dari ahli surga, maka lihatlah orang yang tadi. Maksudnya Arab Badui tersebut. Ya. Ini menunjukkan ya skala prioritas dalam beramal soleh, terutama di bulan Ramadan. Jangan sampai salah skala prioritas. Ya. Kenceng sholat tarawih, namun sholat wajibnya bolong-bolong. Puasa pula di bulan Ramadan, namun sholatnya bolong-bolong, bahkan nggak sholat. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini amalan yang pertama yang bisa kita amalkan, yaitu mengerjakan perkara-perkara yang wajib di bulan Ramadan. Yang kedua, kata para ulama, di antara amalan yang bisa kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, yakni qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, salat sunnah tarawih. Dalam bab fikih, ketika kita mengerjakan qiyamul lail, yang lebih utama di luar bulan Ramadan dikerjakan kapan waktunya, Pak? Qiyamul lail. Sepertiga malam. Di sepertiga malam, ini di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan beda. Kata para ulama, qiyamul lail yang lebih utama dikerjakan di dalam bulan Ramadan adalah di awal malam, selepas sholat Isya. Nah, ini waktu yang paling utama mengerjakan qiyam Ramadan ya, di bulan Ramadan, selepas sholat Isya, nggak jauh dari jeda sholat Isya. Umpamanya selesai sholat Isya jam 8 ya. Ya, nggak jauh jedanya dari sholat Isya baru mengerjakan sholat tarawih, atau bisa juga dikerjakan jam 9 malam boleh ya. Pulang dulu makan, jam 9 balik lagi ke masjid, kemudian sholat tarawih. Jadi di bulan Ramadan ya, qiyamul lail yang paling utama waktunya dikerjakan selepas sholat Isya, yaitu di awal malam. Dan apa keutamaannya ketika kita mengerjakan sholat sunnah tarawih? Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qama Ramadan kata para ulama adalah salat sunnah tarawih. Barang siapa yang salat sunnah tarawih, syaratnya dua jemaah, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan. Ya, bukan ketika mau salat tarawih survei masjid. Ya, di mana yang paling cepat disitulah aku berada. Nah, ini enggak dengan iman jemaah. Kalau orang sholat tarawihnya dengan iman, mau yang 11 rakaat atau yang 23 rakaat, bismillah. Saya sholat tarawih nggak peduli saya. Mau 11 rakaat atau 23 rakaat. Karena ada juga sebagian orang ya, dia ingin yang 11 rakaat masuk masjid, yang masjidnya 23 rakaat. Akhirnya apa? Ngerutu, ngeluh. Ya, lagi sholat, habis sholat, cek gitu ya. Cek, nggak ikhlas jadinya. Itu bukan karena imannya. Atau mencari masjid yang paling cepat selesai, yang imamnya apa? Al-Fatihahnya satu nafas. Bahkan kalau kita lihat ya, ini fenomena yang terjadi di negara kita, ya nggak tahu harus sedih apa harus senang. Saling memecahkan rekor.
Ya, saling memecahkan rekor siapa yang paling cepat menyelesaikan sholat sunnah tarawih, ya enggak? Ya, sholat sunnah tarawih 23 rakaat hanya diselesaikan dalam jangka waktu berapa menit? Saling memecahkan, Pak. Ada yang 9 menit, ada yang 7 menit, ada yang 12 menit. Ini 23 rakaat. Di zaman Nabi dan para sahabat belum pecah rekor. Ya, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 belum pecah rekor. Namun di zaman sekarang saling memecahkan rekor. Dan yang lebih mirisnya itu terjadi di dalam lingkungan pondok pesantren. Di dalam masjid di lingkungan pondok pesantren, bayangkan, Pak. Ya. Suatu hari ada salah seorang sholat, ya, seperti burung mematuk makanan, di mana Nabi ya duduk di sebelahnya. Begitu selesai sholat, ditegur oleh Rasulullah SAW. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ya. Ulangi lagi sholatmu, sesungguhnya kamu itu belum sholat. Kemudian diulangi lagi sama dia. Ya. Kondisinya sama seperti burung mematuk makanan, cepat sholat. Setelah salam apa yang terjadi? Ditegur untuk kedua kalinya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ya. Ulangi lagi sholatmu, sesungguhnya kamu itu belum sholat. Diulangi lagi sama dia 3 kali, jemaah. Kondisinya sama, cepat seperti burung mematuk makanan. Begitu salam, ditegur pula oleh Nabi SAW. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatmu, sesungguhnya kau itu belum sholat. Apa kata orang tersebut? Wahai Rasulullah, hanya ini yang aku mampu kerjakan. Tolong ajarilah aku sifat sholat Nabi. Kemudian Nabi mengajarkan dan bersabda, antara salah satu perkataan Nabi SAW kepadanya, apabila engkau sholat, maka hendaknya tumak ninah. Karena di antara rukun dari rukun-rukun sholat, tumak ninah. Ini tumak ninahnya nggak ada, Al-Fatihahnya berantakan. Ya. Habis rukunnya. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang imam memimpin sholat dengan sempurna, maka bagi makmum pahala sempurna, bagi imam pahala sempurna. Dan barang siapa seorang imam memimpin sholat tidak sempurna, maka bagi makmum pahala sempurna, bagi imam dosanya makmum. Ya, makanya berat, Pak, tanggung jawabnya dunia akhirat. Sampai-sampai para ulama itu berselisih pendapat, lebih utama muadzin atau imam. Sebagian ulama mengatakan lebih utama muadzin. Sebagian lagi ulama mengatakan lebih utama imam. Berat. Ya. Ini tugas yang berat antara muadzin dan imam. Punya keutamaan masing-masing. Namun kalau tidak sempurna memimpin sholat, seperti yang mungkin kita saksikan ya di televisi, mereka saling berlomba-lomba, ya, adu cepat siapa yang paling cepat selesai mengerjakan sholat tarawih, bahkan 23 rakaat, ada yang 7 menit. Bagaimana kita bisa bayangkan? Kadang-kadang yang 11 rakaat berapa lama? Di sini berapa lama? Setengah jam, ya. Kadang-kadang 11 rakaat ada yang 1 jam. Ada nggak yang 1 jam di sini? Ada. Itu pengalaman, ya. Makmumnya yang tadinya sehat itu mendadak batuk biasanya. Batuk itu sebenarnya kode, Pak. Biar imamnya cepat-cepat ruku, ya. Dan ini juga pelajaran buat para imam, ya. Bahwasanya suatu hari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengimami kaumnya di salat Isya. Di rakaat pertama beliau membaca Al-Baqarah sampai selesai. Antum sanggup nggak jadi makmumnya Mu'adz bin Jabal? Bukan levelnya kita. Ya, bukan levelnya. Ada salah seorang, ya, ikut bersama Mu'adz bin Jabal berjamaah. Dia punya hajat. Dia pikir Mu'adz ini di rakaat kedua ingin membaca surat yang lebih pendek karena dia punya hajat. Tiba-tiba di rakaat kedua apa yang Mu'adz bin Jabal baca? Surat Ali Imran. Bayangkan, Pak. Sehingga orang tersebut yang punya hajat keluar saf salat, membatalkan, pulang dia. Pulang karena punya hajat. Setelah selesai sholat, ada yang mengadu kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Wahai Mu'adz, ya, sesungguhnya si fulan tadi keluar saf salat di rakaat kedua." Apa kata Mu'adz bin Jabal? Langsung divonis sama Mu'adz, "Huwa munafik." Insyaallah, ya. Dia seorang munafik. Sampai ke telinga orang tersebut dia nggak terima, jemaah. Besoknya ngadu kepada Rasulullah SAW di Masjid Nabawi.
Wahai Rasulullah, aku dikatakan munafik oleh Mu'adz. Bagaimana kronologisnya? Akhirnya dia ceritakan. Ya, kami sholat Isya, Mu'adz kepanjangan, wahai Rasulullah. Sedangkan saya punya hajat. Saya pikir di rakaat kedua dia baca surat pendek. Ternyata baca Ali Imran. Kemudian saya keluar soft sholat, divonis munafik oleh Mu'adz. Ya, kemudian kata Nabi SAW, panggil Mu'adz. Panggil Mu'adz. Ya, kemudian Mu'adz dipanggil oleh Nabi, datang di hadapan Nabi. Kira-kira Mu'adz dipuji atau ditegur? Mu'adz kurang panjang ente. Hah? Ditegur. Afitanun ya Mu'adz, afitanun ya Mu'adz 3 kali. Kamu mau buat fitnah wahai Mu'adz, kamu mau buat fitnah Mu'adz. Kamu mau buat fitnah Mu'adz. Kemudian apa kata Nabi? Sesungguhnya ketika sholat berjamaah di belakangmu itu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak, ada yang punya hajat. Khafif ya Mu'adz, ringankanlah wahai Mu'adz. Jadi hukum asal sholat berjamaah itu diringankan sesuai dengan urf masjid tersebut, sesuai dengan adat kebiasaan masjid tersebut. Kalau masjid tersebut umpamanya kebiasaannya baca kulhu, trikul, ya, sampai al-bayyinah aja enggak itu. Paling-paling sampai ya al-humazah atau al-adiyat, ya. Maka ikuti kebiasaan di situ, ya. Jangan sampai nekat kita sebagai imam. Karena ada pengalaman salah seorang teman saya, ya. Dia diminta mengimami di sebuah masjid. Di masjid itu urfnya itu baca surat-surat pendek, Pak. Ya, kulhu, ya. Mungkin sampai al-fil mungkin. Nah, itu nggak di briefing dulu oleh DKM-nya. Dan dia juga tidak bertanya salahnya. Kemudian yang dia baca itu surat Maryam sampai selesai, bayangkan. Biasanya tarawih di situ ya kulhu, ya surat-surat pendek, ya. Biasanya di sebagian masjid ditempel. Ustaz nggak boleh lepas dari tempelan ini ya Ustaz. Biasanya kulhu Allahu ahad itu dimix sama surat lain gitu kan. Dia baca surat Maryam sampai selesai, Pak. Ya. Masyarakat tersebut di masjid tersebut nggak biasa, ya. Sholat panjang. Kemudian di tengah-tengah sholat apa yang terjadi? Kegaduhan, ya, kegaduhan. Jadi ketika dia memimpin sholat, ya, lama kemudian ada makmum di belakang teriak Allahu Akbar gitu. Ya, terjadi kegaduhan, fitnah. Benar kata Nabi, fitanun ya Mu'adz, ya, kamu mau buat fitnah wahai Mu'adz. Jadi kembali lagi ketika kita mengerjakan sholat sunnah tarawih dengan penuh keimanan, ya, bukan mau cepat-cepatan selesai sholat tarawih, tidak. Ya, sebagian orang tuh kalau ibadah pengennya cepat selesai. Ini artinya menunjukkan bahwa orang tersebut tidak bisa menikmati yang namanya ibadah. Kalau dunia inginnya lama aja, Pak. Kalau dunia inginnya lama. Namun kalau akhirat inginnya cepat selesai. Sholat ingin cari yang cepat selesai. Ya. Ibu-ibu kalau misalnya belanja di Tanah Abang datang waktu sholat zuhur, ya, inginnya cepat selesai sholat zuhurnya atau lama sholat zuhurnya ibu-ibu? Oh lama. Nggak fokus sudah. Jangan-jangan gamis yang saya incar sudah dibeli orang. Akhirnya sholatnya cepat-cepat. Ini menunjukkan orang tersebut belum bisa menikmati yang namanya ibadah. Kemudian yang kedua, ihtisaban. Ya, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengharap pujian manusia ketika kita sholat tarawih, tidak, ya. Maka kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Meskipun para ulama juga berselisih pendapat, apakah hanya dosa kecil saja atau termasuk dosa besar. Sebagian ulama mengatakan yang diampuni maksudnya adalah dosa-dosa kecil terdahulu saja. Sebagian ulama juga mengatakan termasuk dosa-dosa besar terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun wallahu a'lam bishawab, yang rajih itu dosa-dosa kecil, ya, Pak. Adapun dosa-dosa besar hanya bisa diampuni, dihapus oleh Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha. Jamaah rahimakumullah, amalan berikutnya yang bisa kita push, yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, ya, adalah bersedekah. Ya, bersedekah. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan. Namun masuk bulan Ramadan, Rasulullah SAW seperti angin yang berhembus. Maksudnya apa? Lebih dermawan lagi.
Jadi kalau antum di luar bulan Ramadan itu suka sedekah, ya, bahkan yang lagi ngetren belakangan ini sebutannya apa? Jumat berkah, ya. Jumat berkah. Hari lain berkah nggak? Berkah juga. Ya, jadi kalau bisa jangan hanya Jumat saja, ya, Senin berkah, Selasa berkah, semuanya berkah jemaah. Hari itu nggak ada yang sial, ya. Tidak ada yang sial di dalam, ya, hari dan semuanya nggak ada yang sial dalam Islam. Jadi kalau kita di luar bulan Ramadan sedekah umpamanya 20.000, ya, setiap hari 20.000. Masuk bulan Ramadan kira-kira berapa sedekahnya? 22.000. Amin. 100.000, Pak. Bismillah. Kalau kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, harus punya tekad. Ramadan tahun yang lalu saya pelit, ya. Gak pernah sedekah di bulan Ramadan atau sedekahnya bolong-bolong. Ya. Allah berikan saya umur bertemu dengan Ramadan tahun ini, alhamdulillah dapat kelapangan rezeki, ya, maka saya sedekah. Apalagi sedekah untuk membantu berbuka orang yang berpuasa, ya. Nabi SAW mengatakan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'. Barang siapa memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Makanan itu nggak harus selalu makanan berat. Bisa juga apa? Kurma. Kurma makanan tidak? Makanan. Bahkan menurut penelitian, Pak, 3 butir kurma itu setara dengan berapa nasi? 1 piring nasi. Jadi antum dengan mengkonsumsi 3 butir kurma itu sama dengan antum mengkonsumsi 1 piring nasi. Berarti kalau 6 butir berapa nasi? 2 piring, ya, Masya Allah. Makanya orang Arab itu, ya, Masya Allah, ya, kalau kita perhatikan itu jarang makan nasi. Saya punya murid, beliau jadi TKI di Mekah itu 4 tahun, Pak. Jadi juru masaknya, majikannya itu polisi di Arab. Profesinya polisi. Nah, dia tukang masaknya. Dia cerita sama saya, Ustaz, orang mereka itu orang Arab, ya, jarang makan nasi dan mereka heran sama orang Indonesia. Ya, kamu orang Indonesia setiap hari makan nasi, emang nggak bosan, kata? Ya, orang Arab itu jarang makan nasi, Pak. Ya, paling makannya apa? Kurma. Ya. Kemudian rotinya pakai laban tuh yogurt, laban, kurma, itu cukup buat mereka. Makan nasi mandi biryani itu nasi mandi biryani bukan makanan Saudi, Pak. Makanan orang Pakistan, Bangladesh, ya. Nasi mandi, nasi biryani, ya, itu paling seremonial saja, seminggu sekali atau seminggu 2 kali, ya. Namun mereka hobinya makan daging kambing. Saya ketika dulu di Mekah pernah dijamu oleh salah seorang syekh di Mekah, ya, Syekh Abu Bakar Al-Makki namanya. Dia ketua Islamic Center di Mekah, ya. Kami diajak ke apartemennya, flat. Dijamu di sana, ya, dikasih minyak wangi. Jadi adatnya di sana, Pak, kalau bertamu itu yang disuguhkan pertama kali minyak wangi. Kalau kita yang disuguhkan pertama kali apa? Weh, Pak, ya. Biskuit dulu, kaleng biskuit bagus, ya. Wah, Masya Allah nih, kayaknya biskuitnya mahal. Begitu dibuka, wah, rengginang. Ya udahlah, bismillah makan. Kok emping. Di sana tuh minyak wangi, ya. Pengalaman saya tuh. Dijamu ke rumah syekh itu, begitu masuk itu asap semua, Pak. Asap bukhur. Jadi salah satu bentuk memuliakan tamu, adat orang sana itu sebelum tamu datang dia bakar bukhur dulu. Begitu tamu masuk udah kayak kebakaran asap semua, Pak. Tapi asapnya wangi. Sebukhur. Begitu duduk dikasih minyak wangi. Setelah minyak wangi dikasih teh. Tehnya kalau di kita kan gelasnya besar, ya. Kalau di sana tehnya kecil. Gelasnya kecil, Pak. Saya pikir enak nih pasti nih. Ini enak nih. Karena gelasnya kecil biasanya. Biasanya kalau yang enak kan diirit-irit, ya. Begitu diminum apa yang terjadi? Pahit, Masya Allah, Pak. Saya belum pernah minum teh sepahit itu. Cuman kata syekhnya, ishrab. Minum. Oh iya, Syekh. Habiskan. Setelah minum teh, ya, kemudian dijamu makanan nasi kabesah, ya, nasi kabesah. Itu nasinya sama kambingnya, lebih banyak kambingnya, Pak. Itu kambingnya itu hampir menutupi nasinya. Ya, kita sebelum makan tengok-tengokan sama temen, ini habis kan? Ya. Ayo,
ya kul makan gitu ya. Karena lambung orang Indonesia kan kecil ya, nggak habis. Syekhnya makan, syekhnya badan gemuk. Di sana itu tradisinya, ya tradisi orang sana. Kalau habis makan nasi itu minumnya nggak kayak kita. Kalau kita kan apapun makanannya, minumnya bukan teh botol sos, teh manis biasanya kan gitu ya, es teh manis. Kalau di sana makan nasi mandi itu minumannya harus bersoda, Pak. Kalau nggak 7 Up, Fanta, Pepsi. Makanya nggak heran orang sana banyak yang kena apa? Diabetes. Ternyata syekhnya juga kena diabetes karena minuman bersoda itu banyak mengandung gula ya. Jadi orang sana seperti itu. Jadi mereka tuh ingin sensasi setelah makan itu, sendawa terus. Jadi kan kalau kita minum bersoda sendawa, itu punya sensasi tersendiri. Jadi mungkin sensasinya luar biasa itu. Ya. Makanya antum kalau umroh beli nasi mandi di restoran itu pasti minumnya dikasih minumnya apa? Miranda, Pepsi dan sebagainya. Agar ada sensasi sendawanya. Setelah itu nggak habis dibungkusin kita, masya Allah. Ya, dibungkusin silakan bawa ke hotel. Ini pengalaman nih dijamu oleh orang Arab langsung. Ya, salah seorang ulama di kota Mekah. Ya. Jadi barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka pada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Nah, ini buat kaum hawa ya ibu-ibu ya, karena nggak sempurna setiap bulannya melakukan puasa Ramadan, maka bisa disiasati dengan bersedekah, memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa agar mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam hadis lain disebutkan juga as-shadaqatu tudfi'ul khoti'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Salah satu fungsi sedekah kata Nabi SAW akan dapat memadamkan dosa. Jadi sedekah itu akan dapat memadamkan dosa, menghapus dosa, sebagaimana air dapat memakan api. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan sedekah itu dapat menghilangkan penyakit. Bolehkah bersedekah dengan niat dunia? Sebagian ulama membolehkan. Ya, penyakit kan masalah dunia atau akhirat? Dunia. Ya. Ya Allah, saya mau sedekah, semoga penyakit saya dihilangkan olehmu ya Allah. Boleh nggak jadi masalah. Ya. Namun tetap ya kata Allah wal akhiratu khairu wa abqa, dan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, kalau bisa kita sedekah niatnya akhirat. Kemudian kata Nabi SAW, wal hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api akan melahap kayu bakar. Ya. Jadi hasad itu salah satu termasuk penyakit hati. Sebagian orang, bahkan sebagian besar orang nggak selamat dari penyakit hasad. Ya penuntut ilmunya, ya ustadznya, ya ulamanya, tidak selamat dari yang penyakit yang namanya hasad. Yang lebih kasihan Imam Bukhari jamaah. Ya, dihasati oleh ulama lainnya. Imam Bukhari itu setelah selesai keliling dunia mencari hadis, beliau pulang ke kampung halamannya mengajarkan hadis. Yang hadir banyak jemaah, ribuan. Kemudian puncaknya adalah gara-gara salah seorang pemuda yang bertanya kepada Imam Bukhari, "Wahai Imam, apa menurutmu Al-Qur'an itu?" Ya. Kemudian Imam Bukhari menjawab pada pemuda tersebut, "Al-Qur'an huwa kalamullah laisa makhluk." Ya. Al-Qur'an adalah kalam Allah, perkataan Allah, bukan makhluk, kata Imam Bukhari. Kemudian dipelintir sama pemuda tersebut, dilaporkan kepada ulama yang lainnya. Ternyata ulama lainnya punya hasad kepada Imam Bukhari. Kenapa? Karena jamaahnya kesedot. Pengajiannya jadi sepi sepulangnya Imam Bukhari ke kampung halamannya. Apa kata dia? Jangan kalian ambil satu riwayat pun dari Imam Bukhari karena dia Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah itu meyakini bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Jawaban Imam Bukhari dipelintir, difitnah. Yang tadinya muridnya ribuan jemaah, ya, itu meninggalkan, hanya sisa 2 orang. Ini hanya sisa dua orang. Imam Nasai meninggalkan Imam Bukhari, Tirmizi. Ya, hanya sisa dua orang dari ratusan, dari sepuluhan ribu. Sampai-sampai Imam Bukhari diusir Pak dari tempat kelahirannya. Kenapa? Karena hasad. Hasad itu bahaya. Ulama saja tidak selamat dari penyakit hasad, apalagi yang bukan ulama. Ya, Imam Bukhari diusir ke sana, ya,
Masuk ke tempat A diusir, ke desa B diusir, desa C diusir. Hanya dua yang mengikuti Imam Bukhari, muridnya hanya dua. Salah satunya Imam siapa? Imam Muslim. Imam Muslim. Sampai-sampai Imam Bukhari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dunia yang luas ini menjadi sempit bagiku. Karena diusir ke sana sini. Ya kalau di sini ibaratnya Jakarta diusir, Bogor diusir, nggak boleh ngisi pengajian ya. Tangerang diusir, Bekasi diusir, mana-mana diusir." Sehingga Imam Bukhari berdoa, "Ya Allah, dunia yang luas ini telah menjadi sempit bagiku. Apabila hidup ini baik bagiku, maka berilah aku kehidupan yang lebih baik. Namun apabila wafat lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku ya Allah." Selang sebulan setelah Imam Bukhari berdoa, Imam Bukhari diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari nggak butuh klarifikasi, ya. Enggak kok, aneh nggak bilang kayak gitu, enggak. Nggak butuh pembelaan manusia. Namun lihat apa yang terjadi sekarang. Kitab tersahih nomor 2 setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Allah bela jamaah. Allah bela. Makanya itulah bahaya hasad. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hati yang namanya hasad. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, amalan besar yang butuh kesabaran di dalam bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Butuh sabar nggak jemaah? Butuh sabar, ya. Dan sabar itu harus dilatih. Latihannya kapan Ustaz? Latihannya kemarin di bulan Rajab, bulan Syaban, ya. Pemanasan baca Al-Quran. Sabar itu nggak bisa instan, Pak. Buktinya Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbarhullah." Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, berarti sabar itu butuhlah latihan. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, niscaya Allah akan menjadikannya seorang penyabar. Jadi sabar itu nggak bisa instan, nggak bisa ujuk-ujuk jadi sabar, nggak. Butuh latihan, butuh proses. Makanya Nabi bersabda kepada salah seorang pemuda yang minta nasihat, "La taqdob, la taqdob, la taqdob, walakal jannah." Jangan marah, jangan marah, jangan marah, maka bagimu surga. Harus sabar. Ya. Ini menunjukkan sabar itu mudah atau sulit? Sulit, Pak. Ya. Terutama sabar pada hentakan yang pertama, itu hakikat kesabaran. Di hentakan yang pertama itulah hakikat sabar. Ya. Kemudian Al-Quran yang sekarang kita baca, itu nanti akan membela kita di hari kiamat. Dengan memberikan syafaat. Karena di hari kiamat kita sangat butuh yang namanya syafaat. Dan yang bisa memberikan syafaat, kata para ulama, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan soleh dengan izin dari Allah. Amalan soleh tersebut apa? Asyamu wal Qur'anu yusyafa'ani, ya. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba yaumal qiyamah, lil abdi yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian yaqulus siyam, amalan puasa berkata di hadapan Allah, "Ya Rabbi, mana'tuhu ta'am wasyahwa fasyafi'ani fihi." Ya Rabb, aku mencegah dirinya untuk makan di siang hari dan mencegah syahwatnya, ya. Maka berikanlah aku izin untuk memberikannya syafaat. Ini kata amalan puasa. Jadi ini kabar gembira jemaah bagi orang-orang yang suka berpuasa. Kalau di bulan Ramadan kan wajib, di luar bulan Ramadan dia suka berpuasa. Senin, Kamis, nanti ada puasa Syawal, Ayamul Bid dan sebagainya. Ini kabar gembira. Puasa tersebut ketahuilah akan membelanya di hari kiamat. Kemudian wa yaqulul Qur'an, dan amalan Quran berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, mana'tuhun nauma bil lail fasyafi'ani fihi." Ya Rabb, aku telah mencegahnya tidur di malam hari karena membacaku. Ya, dia begadang, ya bela-belain bergadang untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Bahkan ada sebagian orang yang memang sengaja minum kopi, Pak. Pulang tarawih dia ngopi dulu. Ya, kopi agar apa? Agar kuat membaca Al-Quran sampai pertengahan malam. Ya, Insya Allah. Pernah nggak antum seperti itu? Sering Ustaz? Oh, alhamdulillah. Insya Allah. Minum kopi, baca Quran, ya sampai jam 11 malam. Tahuilah bahwasanya amalan Al-Quran nanti akan membela Anda. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kedua amalan tersebut, "Fayusyaffa'ani."
maka keduanya pun diizinkan untuk memberikan syafaat. Jamaah rahimakumullah, adapun yang kelima, ya, duduk berdiam diri di masjid setelah sholat subuh sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan sholat sunnah dua rakaat. Rasulullah SAW bersabda, man shallal ghada fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'us syams, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, tsumma shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah, ya. Maka setelah itu dia menunaikan sholat 2 rakaat, ya, dan ia akan mendapatkan seperti pahala 1 kali haji dan 1 kali umroh. Tamah, sempurna, ya. Inilah yang dinamakan sholat apa jemaah? Sholat syuruk, atau kata para ulama sholat duha yang diawalkan waktunya. Sholat duha yang diawalkan waktunya. Hadis ini, ya, memang diperselisihkan sanadnya oleh para ulama. Ya, Imam Tirmidzi, ya, meriwayatkan sahih, dan ini juga disahihkan oleh ulama hadis mutaakhirin yaitu Syekh Al-Albani, meskipun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya lebih serius beribadah di akhir Ramadan. Lebih serius beribadah di akhir Ramadan. Ini kita masih berada di awal Ramadan jemaah. Kalau pertandingan ini ibaratnya partai apa? Penyisihan, ya, penyisihan. Kemudian setelah penyisihan biasanya masuk ke partai semifinal. Biasanya perempat final dulu ya Pak ya. Perempat final, ya. Kemudian setelah perempat final semifinal. Setelah semifinal final. Nah, finalnya itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi itu serius dari hari pertama sampai hari ke-19 serius. Namun di hari ke-20 sampai ke-29 atau 30 lebih serius lagi. Lebih serius lagi. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Insyaallah, ya. Bahkan Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asrul shadda mi'zarah. Apabila Rasulullah SAW memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya gimana jemaah? Kendor sarungnya terus dikencangin apa gimana? Ini kalimat kiasan, ya, kata kiasan, majas. Maksudnya adalah menjauhi istri-istri beliau dari berjima, ya. Jadi beliau langsung pergi ke Masjid Nabawi untuk iktikaf, ya. Kemudian apa juga yang dilakukan Nabi? Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malam tersebut dengan beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Kita juga bisa jemaah, nanti yang pada iktikaf di masjid, ya, bapak-bapaknya, ya, telepon istrinya misalnya nggak ikut iktikaf, Mi, bangun Mi, bangunin anak-anak, ayo pada sholat malam di rumah, baca Al-Quran. Ini termasuk sunnah Nabi SAW, membangunkan keluarga mereka, ya. Jangan tidur terus. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir ini, ya, beriktikaf, ya. Dan Nabi SAW bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam bertepatan dengan jatuhnya malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisab mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita mencari malam Lailatul Qadar? Maka jawabannya adalah dengan beriktikaf. Iktikafnya di mana? Di masjid-masjid kaum muslimin. Para ulama khilaf jemaah. Bolehkah beriktikaf di musola atau di masjid yang tidak didirikan salat Jumat? Boleh nggak? Sah nggak iktikafnya? Sebagian ulama mengatakan, ya, sah. Sebagian lagi mengatakan tidak sah. Ya. Iktikaf dilakukan di masjid jami yang di sana didirikan salat 5 waktu dan salat Jumat. Ya. Ada juga sebagian ulama yang agak ekstrim, ya, iktikaf tidak sah kalau dikerjakan di masjid yang belum diwakafkan, ya. Jadi kalau antum iktikaf di masjid yang masih milik pribadi, ya, itu sebagian memandang tidak sah iktikafnya, karena Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi
ahada. Ya. Jadi masjid itu harus diwakafkan. Ketika diwakafkan, masjid tersebut milik Allah, nggak bisa diperjualbelikan lagi. Namun kalau belum diwakafkan, bisa diperjualbelikan nggak? Ya bisa. Berarti milik siapa? Milik pribadi gitu ya. Namun wallahu a'lam bishawab, ya pendapat yang rajih boleh, karena wakaf itu masalah dunia. Masalah dunia. Ya, repot kita kalau mau sholat atau mau itikaf, nanya dulu ke dia, Pak, mohon maaf Pak, ini masjid udah diwakafin belum? Apa urusannya? Saya mau itikaf, takut nggak sah, enggak. Saya pernah nanya kepada Ustadz Musyafaat dari ini ya, masalah ini. Kalau beliau sah-sah aja, meskipun ada sebagian Ustadz melarang ya, nggak boleh sholat di masjid ya apa, itikaf di masjid yang belum diwakafkan. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana cara menghidupkan malam Lailatul Qadar? Ya. Apakah harus menghidupkan mayoritas malamnya? Begadang ya. Dari ba'da isya sampai azan subuh apa harus begadang? Ya. Atau mungkin bisa sesaat saja masuk masjid, sholat isya, pulang lagi umpamanya. Maka kita lihat perkataan para ulama besar, di antaranya Imam Syafi'i. Ya. Bahwasanya beliau mengatakan ya, bahwasanya menghidupkan malam tersebut bisa hanya sesaat. Imam Syafi'i dalam Al-Um mengatakan, anna ihya'aha yahsulu bi anna yusalliyal isya fi jamaah wa ya'zimu ala an yusalliya subha fi jamaah. Menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah, terus pulang. Ya ikut tarawihnya di rumah. Ini menurut siapa? Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa hanya dengan melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian pulang. Namun ingat, kata Imam Syafi'i, wa ya'zimu ala an yusalliya subha fi jamaah, dan dia bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah juga. Ketika malam tersebut bertepatan dengan jatuhnya malam Lailatul Qadar, kata Imam Syafi'i, dia telah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar, meskipun hanya sesaat. Ikut sholat isya terus pulang. Kemudian Imam Malik juga mengatakan, ya, Imam Malik mengatakan, man syahida lailatal qadri ya yakni fi jamaah faqad akhadha bi hadhihi minha. Barang siapa menghadiri salat jamaah ya, pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Ya. Dan dua perkataan ini beristidlal dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, man syahidal isya fi jamaah kana lahu qiyamun nisfi lailah. Barang siapa yang menghadiri salat isya secara berjamaah, maka baginya pahala salat separuh malam. Jadi kita ini di luar Ramadan ya. Kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa salat isya berjamaah. Ya. Pulang ke rumah setelah salat isya berjamaah, tidur jam 9. Dari jam 9 sampai jam 12 malam dalam keadaan tidur masih dihitung oleh Allah dalam keadaan mengerjakan salat meskipun kita tidur. Kemudian kata Nabi SAW, wa man sholal isya wal fajro fi jamaah kana lahu ka qiyamil lailah. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam suntuk. Pahala sholat semalam suntuk. Nah, dari sinilah ya para ulama beristidlal seperti Imam Syafi'i ya, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu nggak harus 24 jam ya, dari setelah isya sampai subuh, tidak. Kalau yang punya uzur karena kerja atau karena sakit, keletihan, ya sudahlah, dia ikut sholat isya saja. Yang penting jangan sampai nggak sholat isya berjamaah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Usahakan berjamaah, Pak. Meskipun nggak sempat iktikaf sampai jam 10 malam umpamanya, nggak. Ada sesuatu pada dirinya, sakit atau ada uzur ya, ikut sholat isya berjamaah ya. Kalau bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, maka kata Imam Syafi'i dia telah mengambil bagian dari malam tersebut ya. Namun ingat, sholat subuhnya juga harus berjamaah agar dicatat ya oleh Allah mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada tanya jawab? Ada pertanyaan jemaah? Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Baik, kata Nabi SAW, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Maka kalau sudah sholat witir bersama imam, tidak perlu sholat witir lagi di tengah malam ketika kita terbangun. Ya.
Ya, maka pendapat itu harus ada dalilnya yang kuat, ada nasnya yang kuat. Karena Nabi mengatakan tidak ada 2 witir dalam satu malam, nggak ada mengkhususkan witir tarawih, witir bukan tarawih, nggak. Ya witir saja. Ya. Namun ada catatan dari para ulama, kalau kita sudah sholat bersama imam sampai selesai sholat tarawih, kemudian diiringi sholat witir, maka kata Nabi SAW dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Seandainya kita bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, boleh nggak Ustaz sholat tahajud? Ya boleh-boleh saja. Namun kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, lebih baik melakukan amalan yang lain. Karena masih dicatat dalam melakukan keadaan sholat. Lebih baik baca Quran. Baca Quran. Ya. Kita baca Quran juga masih dicatat dalam keadaan sholat. Karena mengerjakan sholat malam, tarawih dan witir bersama imam sampai selesai. Lebih baik baca Quran. Atau memperbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Atau muhasabah ya. Atau berdoa, seperti itu. Tapi kalau mau sholat lagi boleh, ya boleh, nggak jadi masalah. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi coba antum coba. Gimana Pak? Silakan ya Pak. Iya. Iya. Iya, ya. Baik, bagus pertanyaannya. Ini pernah ya, silakan Pak. Ya. Kesehatannya. Ya. Selain rokok juga bisa ya. Seperti garam bisa tinggi, iya iya iya. Dan gula. Ya. Baik. Ya. Yang pertama ya, bedakan antara mengambil nasihat dengan mengambil ilmu, Pak. Kalau mengambil nasihat boleh kepada siapa saja. Ya, Imam Abu Hanifah mengambil nasihat dari anak kecil. Jadi kalau kita sholat Jumat dimanapun itu nasihat bebas-bebas saja. Namun ingat, syubhat itu menyambar, maka harus dibentengi juga, ya, dengan perkuat akidah kita. Namun yang namanya nasihat dari siapa saja itu boleh kita ambil nasihat, ya. Namun kalau mengambil ilmu harus selektif, ya. Maka cari guru yang akidahnya lurus, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Kemudian manhajnya, metode dalam beragamanya juga selamat. Ya, jadi harus dibedakan antara mengambil ilmu dengan mengambil nasihat. Kalau nasihat dari siapa saja boleh. Ya. Anak kecil bisa nggak Pak nasihatin kita? Bisa Pak, jangan berbuat seperti itu nggak baik, dosa Pak, kata Allah. Ambil nggak nasihatnya? Ambil, jangan kamu baru anak kemarin sore aja. Bedakan antara mengambil nasihat dengan mengambil ilmu. Kemudian yang kedua masalah rokok, ya. Bagaimana hukum rokok? Kalau saya sih tegas Pak, hukum rokok itu haram. Iya, karena jelas ya. Di bungkusnya aja tertulis apa? Merokok membunuhmu. Ya, sedangkan Allah berfirman wala taqtulu anfusakum. Jangan kau bunuh diri. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, kata Allah. Wala taqtulu anfusakum. Ya. Kemudian asap rokok itu menyakiti orang lain, dan Allah juga mengatakan jangan kau menyakiti hati-hati kaum muslimin, ya, dengan asap rokok yang kamu sebarkan, ya. Kemudian ini namanya qiyas ma'al farik, perbandingan yang nggak sesuai, rokok dibandingkan dengan apa? Dengan gula. Kita kalau konsumsi gula berlebihan, ya, itu juga bahaya, berarti gula bahaya. Itu gula ternyata halal. Akhirnya ada sebagian yang menghalalkan rokok. Ini kias yang tidak sesuai, ya. Bahkan Pak, ada fatwa dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, ya, hafizahullah, ya. Sesungguhnya orang yang merokok itu tidak boleh menjadi imam sholat. Ini fatwanya Syekh Fauzan, Pak, ya. Tidak boleh menjadi imam sholat. Dan para ulama sepakat, ya, bahwasanya merokok itu haram. Ya minimal apa? Makruh, ya. Fatwanya ke bawah angin, akhirnya lama-lama jadi
makruh. Ya. Kalau sampai halal enggak. Dan saya pribadi berpendapat bahwasanya rokok itu haram. Itu perbandingannya enggak apple to apple, masa rokok dibandingkan dengan apa? Dengan gula yang berbahaya kalau dikonsumsi berlebihan. Ya. Dengan asap apa? Bukhur. Asap bukhur itu bukan dikonsumsi. Itu untuk apa? Pengharum ruangan. Kalau rokok kan sengaja untuk dikonsumsi. Bahkan ada sebagian mengungkapkan kalau nggak ngerokok nggak keluar dalil, Ustaz. Jadi kalau mau keluar dalil harus ngudut. Ashabul ngudut. Iya. Jadi itu perbandingan yang tidak pada tempatnya. Ya. Dan para ulama sepakat, ya, meskipun ada dua orang ulama, ya, terdahulu Imam Syaukani dan Imam As-San'ani yang mengatakan, ya, dukhon itu mubah, ya. Namun disanggah oleh para ulama, sejatinya mereka berdua belum tahu mudaratnya rokok di zaman sekarang. Seandainya mereka tahu, mereka pun mengharamkannya. Ya, tadi nggak ada alasan lagi buat kita apa? Merokok. Yang sudah merokok, tolong berhenti. Ya, pelan-pelan nggak jadi masalah. Ya, berproses. Mungkin kalau bagi pecandu rokok agak sulit berhenti. Ya, tiba-tiba berhenti sulit. Namun ya pelan-pelan, Pak. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Antum kalau ngerokok lagi nyium istri antum, berarti istri antum nyium apa kira-kira? Asbak, ya. Nyium asbak. Ya, jadi usahakan berhenti, ya, karena merokok itu bukan memudaratkan diri kita sendiri, memudaratkan orang lain, terlebih lagi istri dan anak-anak kita. Allahu a'lam bissawab. Terakhir Pak, satu lagi. Tadi siapa? Ya. Iya. 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 Kata Nabi SAW, setelah matahari terbit, ketika matahari terbit, kemudian dia mengerjakan sholat dua rakaat, maka dicatat baginya pahala menunaikan haji 1 kali, umroh 1 kali, sempurna. Nah, seperti sekarang umpamanya ini matahari sudah terbit, maka sebagian kalau yang menganggap hadis ini sahih, silakan ya sholat 2 rakaat. Ya. Itu ada waktu syuruk di situ ya. 557, iya, tulu usyams, betul. Waktu syuruk, ya. Niatnya dalam hati aja. Saya mau sholat syuruk gitu. Dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Karena niat itu yang sahih, ijma' para ulama, itu di dalam hati, tidak perlu dilafazkan dengan lisan. Jadi cukup berdiri, niatkan dalam hati ingin sholat syuruk. Gak usah ngafalin usoli-usolian, gak usah. Langsung aja niat dalam hati, saya ingin sholat syuruk, ya Allah, udah cukup takbir. 2 rakaat, ya, sekali salam. Iya, wallahu a'lam bishawab. Demikian ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.